Dan yang selanjutnya, kenapa aku bisa bertahan dengan pembulian tersebut, dengan hal-hal yang mungkin membuat aku sedih dan menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa sunnah, puasa bid, banyak sekali ya, puasa kodok, nah puasa Syawal, jangan lupa juga ya. Walaupun bulan Ramadan telah usai, tapi bukan berarti kita ibadahnya semakin menurun, harus lebih semangat lagi walaupun COVID-19 ada di permukaan bumi Indonesia dan juga dunia. Jadi kali ini aku mau cerita gimana caranya aku bisa membuat diri aku lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, definisi yang diri aku yang lebih baik daripada sebelumnya bukan berarti buruk ya, ataupun mungkin kayak ya jahat banget gitu, enggak. Aku tetap bersyukur aku pernah di posisi yang terdahulu sampai membuat aku yang seperti ini. Nah, caranya diri aku bisa kayak lebih baik saat ini adalah waktu itu aku pernah dibully tersebut sebelum SD, SMP, udah pernah juga SMA, kuliah, sampai pun detak malam sampai detik ini pun aku masih dibully oleh keluarga ya itu sih mereka. Nah, jadi tapi aku memposisikan diri aku waktu yang kecil dulu, aku kayak ya udah gitu, aku kayak sedih, nangis, capek diam gitu, kayak gak ada gunanya hidup gitu. Tapi balik lagi, ketika aku bertemu dengan orang-orang yang kayak di TV, melalui kayak acara-acara seperti itu, aku melihat kayak orang-orang yang banyak kekurangan daripada aku masih bisa untuk tetap hidup lebih berarti, itu pun lebih semangat daripada yang aku milih sekarang gitu. Kenapa aku masih harus kayak menyesali kehidupan yang aku punya, padahal orang lain masih banyak yang ingin posisi kayak aku gitu waktu itu ya. Kayak kan kita masih punya tangan, kaki, dan kehidupan yang lengkap kan, masa kita juga harus tidak bersyukur dengan hal itu. Jadi dengan kata-kata tersebut aku menjadikan diri aku semangat, membuat diri aku kayak harus lebih baik, harus lebih bermanfaat bagi diri aku, keluargaku, dan juga orang di sekitar aku gitu. Aku juga gak mau kayak hidup hanya untuk mengais rezeki, hidup bukan hanya untuk kayak makan, minum, bukan hanya untuk itu, tapi bagaimana caranya memposisikan diri agar bisa lebih bermanfaat gitu. Jadi bagi orang tua pun aku juga jangan sampai menyusahkan, nah seperti itu. Nah, yang pertama malu. Yang kedua, bagaimana cara aku bisa sampai seposisi ini gitu. Karena kita butuh orang-orang yang di sekitar kita gitu. Orang tersebut bisa membuat kita lebih baik, netral, ataupun mungkin orang tersebut tidak berpengaruh apa-apa kepada hidup kita gitu. Kalau misalnya teman-teman mau menjadi posisi A, mau aktif, mau ini, mau itu, tapi teman-teman gak melakukan usaha apapun, ya jangan minta apa-apa dari orang lain ataupun dari hidupmu kalau kamu sendiri gak mau untuk berusaha. Yang kedua ya. Dan yang selanjutnya, kenapa aku bisa bertahan dengan pembulian tersebut, dengan hal-hal yang mungkin membuat aku sedih dan menangis. Nah, ya aku balik lagi gitu. Aku hidup bukan hanya untuk membuat orang semuanya bahagia gitu. Kita punya kehidupan untuk membahagiakan diri sendiri, keluarga kita, dan juga orang-orang yang sayang sama kita gitu loh. Misalnya satu orang yang benci, pasti ada 10 orang yang mencintai kita gitu. Jadi jangan sampai berpikir kayak orang gak suka sama kita berusaha untuk baik sama dia gitu. Tapi kalau nggak berpengaruh untuk memperbaiki hubungan kita, ya jangan kayak memaksa untuk dia menyukai kita gitu loh. Kita nggak harus memaksa orang tersebut gitu loh. Kalau misal orang mencintai kita atau menyukai dan menyenangi kita, dia nggak akan butuh semua prestasi kita gitu. Nah, kalau misal bersama juga kan, orang yang membenci kita tidak akan butuh semua kebaikan yang kita miliki gitu loh. Jadi kita nggak perlu untuk membahagiakan semua orang gitu. Kita cukup untuk memberikan yang terbaik. Kalau 10 orang suka, 10 orang nggak suka, ya itu urusan mereka. Yang penting kita tidak salah jalur gitu loh. Masih tetap dalam jalurnya. Selanjutnya lagi, ada pertanyaan yang kemarin itu,
kata Mara kok bisa sih seperti ini gitu, kayak nggak ada sedihnya, nggak ada nangisnya. Ya aduh, nggak semua kan hal pribadi aku yang harus aku publish gitu loh. Nggak semua kesedihan, kesenangan itu harus aku kayak up banget gitu. Karena di sisi lain aku juga punya kehidupan yang harus aku privacy gitu, jadi nggak harus aku publish gitu. Berarti personal branding ataupun ilmu komunikasi yang aku pelajari saat ini ketika di kuliah itu mungkin berhasil lah ya, karena mungkin teman-teman merasa, ada beberapa temen mengatakan aku kayak, ya enak lah ya Tamara, bisa lulus kuliah, langsung kerja, langsung ini, langsung itu gitu. Itu hanya kayak perjuangan aku selama ini gitu, untuk mendapatkan sesuatu tersebut gitu loh. Karena sebelumnya aku juga akan pernah gagal, pernah bahkan berkali-kali. Mulai dari perusahaan aku daftarnya berpuluh-puluh, yang lamarannya aku kirim, aku interview beberapa kali, gagal. Dan aku bagaimana? Iya sedih, nangis juga ada gitu loh. Jadi kan, tapi kan aku nggak bilang ke semuanya. Itu menjadi riwayat aku bahwa aku pernah bertemu dengan banyak sekali HRD, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, apakah aku pernah diterima di beberapa perusahaan? Ya pernah gitu loh. Menjadi HRD, menjadi customer service, menjadi apa lagi ya, front office. Aduh, banyak sekali. Aku juga yang lulus, banyak juga yang tidak gitu. Nah, bagaimana caranya aku bisa kayak memposisikan diri aku sampai saat ini untuk bisa tegar? Bisa tegar karena waktu itu aku kayak berusaha berpikir positif gitu loh. Ada teman aku yang lulus, dia tuh nggak belajar, dan tiba-tiba lulus gitu. Waktu itu aku berpikir, iyalah dia lulus ini sebagainya. Padahal kita nggak tahu gitu loh. Kita jalannya lurus nih yang kita planning kan. Tapi kan Allah atau rencana kita tuh kayak ada geriginya, naik turunnya, sampailah kita menemukan hal yang bagus gitu loh. Jadi jangan berpikir kayak orang ini lulus ini karena itu. Berhentilah punya mental seperti itu gitu loh. Jangan sampai berpikir orang lulusnya karena ini, iyalah anak orang dalam, anak ini, tapi kita nggak melakukan hal apa-apa gitu loh. Mungkin bisa saja ketika dia lulus, dia tersebut udah banyak berdoa siang malam, tahajud, duha, al-waqiah dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai berpikir seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya ada lawan atau pesaing kita yang lulus juga gitu. Mungkin banyak sekali hal-hal yang dia lakukan, perjuangan yang dilakukan sebelum mendapatkan posisi tersebut gitu loh. Nah, jadi itu beberapa kenapa waktu itu aku bisa seperti ini. Jadi aku udah pernah gagal sebelumnya, udah pernah nangis juga. Sampai saat ini aku juga masih mengalami pembulian yang tidak baik sama sekali. Tapi aku jadikan bagaimana caranya aku membalas orang tersebut dengan doa saja gitu loh. Aku berusaha kayak memposisikan diri aku nih, ya semoga bermanfaat lah bagi diri aku sendiri. Aku udah lelah untuk membuat yang terbaik buat dia misalnya, tapi aku nggak akan berhenti untuk membuat diri aku bahagia, keluarga aku bahagia. Ada orang-orang yang sayang sekali sama aku, terus aku kecewakan dengan hal-hal yang buruk, nggak kan? Jadi berhentilah untuk berpikir negatif kepada orang lain. Berusaha, walaupun kita nggak bisa kayak langsung instan untuk berpikir baik kepada orang lain, tapi berusaha dari hal-hal yang terkecil. Karena hasil yang positif tersebut didapatkan dari pikiran yang positif juga. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.